Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat malam. Bagaimana kabarnya semua? Alhamdulillah. Baik, Oke, baiklah teman-teman. Kami di sini dari Program Studi Teknik Komputer Fakultas Teknik Universitas Hamzanwadi akan mencoba untuk mempresentasikan hasil kerja kami atau proyek kami. Eh, Baiklah, di sini kami akan mulai dari memperkenalkan siapa kami sebenarnya. Saya akan mencoba berbagi layar. Oke teman-teman, seperti yang kami bilang tadi, kami merupakan mahasiswa dari Universitas Hamzanwadi Fakultas Teknik, Program Studi Teknik Komputer. Kami merupakan eh, salah satu kelompok dari kelas TKB, yaitu kelompok 4 dari semester 4 dengan nama kelompok residivis dengan proyek berjudul Lift 2 lantai. Oke, selanjutnya teman-teman, di sini kami beranggotakan 6 orang. Di sini ada saudara Tommy Rosandi, ada saudari Lina Rofiatul Aini, ada Muhammad Ali Azwar, ada saudara Haril, kemudian ada saudari Ratna, dan saya sendiri Zainur Samsiah. Oke, selanjutnya kita beranjak ke pembahasan proyek ini, mulai dengan membahas latar belakang. Dalam hal ini akan kami serahkan kepada saudari Ratna Sahrani untuk membahas latar belakang dan tujuan. Dipersilahkan. Oke, baik, langsung saja. Di sini adalah latar belakang. Dalam industri 4.0, sistem otomatis menjadi kebutuhan dasar dalam berbagai sektor, termasuk transportasi seperti lift. Lift merupakan salah satu alat transportasi vertikal yang banyak digunakan di bangunan bertingkat. Kamu pasti pernah kepikiran, bagaimana ya cara kerjanya? Coba bayangkan, kita sedang berada di sebuah gedung bertingkat dan harus naik ke lantai atas, yang jumlahnya banyak banget. Apa yang kita lakukan? Tentu saja kita akan memutuskan untuk menggunakan lift biar lebih efisien. Tapi, pernah nggak sih kamu kepikiran gimana cara lift itu bisa tahu kapan harus naik, kapan harus turun, dan bagaimana pintu bisa terbuka otomatis? Nah, lewat proyek ini, kami mencoba membuat simulasi sistem lift 2 lantai otomatis menggunakan Arduino Uno dan beberapa komponen sederhana seperti motor stepper dan servo. Proyek ini sebenarnya sederhana, tapi justru dari yang sederhana itulah kita bisa belajar banyak hal. Mulai dari logika kontrol, pengendalian motor hingga simulasi otomasi. Oke, next. Di sini pun ada tujuan proyek, yaitu mensimulasikan sistem lift 2 lantai otomatis, mengontrol pergerakan lift menggunakan motor stepper atau logika naik turun lantai, mengatur pintu lift dengan motor servo, menggunakan tombol sebagai input untuk naik, turun, buka, dan tutup pintu. Tujuan utamanya sih sederhana, membuat lift 2 lantai sederhana yang bisa dikontrol lewat tombol dan pintunya bisa terbuka tutup otomatis pakai servo, memakai motor servo. Tapi dari proyek ini juga kita harus belajar tentang cara kerja motor stepper dan servo, pengaturan logika naik turun lantai, simulasi pergerakan di platform digital seperti Walkway. Mungkin
Itu saja latar belakang dan tujuan proyek. Saya akan serahkan kepada moderator. Oke, terima kasih saya sampaikan kepada Saudari Ratna yang telah menyampaikan latar belakang dan tujuan dari proyek ini. Selanjutnya kita akan beranjak ke pembahasan selanjutnya, yaitu apa saja komponen-komponen yang kami gunakan di dalam proyek ini. Dalam hal ini akan disampaikan oleh Saudara Ali. Kepadanya kami silakan. Oke, bisa di next gambarnya. Oke teman-teman, selanjutnya saya akan menjelaskan sedikit tentang komponen utama. Seperti yang teman-teman lihat pada gambar, terdapat 5 komponen yang kami gunakan pada proyek kami ini. Komponen apa saja sih yang kami gunakan pada proyek kami ini? Untuk lebih jelasnya, mari kita bahas satu persatu. Oke, bisa di next, Mas Zen. Nah, komponen yang pertama itu yang kami gunakan adalah Arduino Uno. Di sini Arduino Uno berfungsi untuk mengontrol seluruh sistem, membaca tombol, mengendalikan servo, dan mengendalikan motor. Arduino Uno ini bisa dibilang otaknya proyek kita. Ia bertugas menerima sinyal dari tombol, lalu memutuskan apa yang harus dilakukan. Arduino itu seperti remote control serbaguna yang bisa diprogram. Di proyek kami ini, Arduino akan mengontrol 2 hal utama, yaitu gerakan lift dengan stepper dan pembukaan pintu dengan servo. Selanjutnya, komponen yang kedua yang kami gunakan yaitu motor stepper. Motor stepper di sini berfungsi untuk membuka dan menutup pintu lift. Bisa dikembaliin slide yang motor stepper, motor servo. Motor servo di sini digunakan untuk mengontrol posisi sudut tertentu secara presisi. Dengan sinyal PWM, sudut dapat dikendalikan dari 0 derajat, 90 derajat, hingga 180 derajat. Di proyek kami ini, servo akan membuka pintu saat lift sampai tujuan, lalu menutup lagi setelah beberapa detik. Oke, bisa di next, Mas Zen. Selanjutnya komponen yang ketiga yaitu driver A4988. Driver A4988 ini berfungsi untuk mengatur arus dan langkah motor stepper. Motor stepper ini sangat unik. Kalau motor seperti dinamo bisa berputar penuh, maka stepper ini berputar per langkah. Nah, supaya bisa jalan mulus, motor stepper ini perlu teman, yaitu driver A4988 tadi. Motor stepper ini bekerja berdasarkan prinsip elektromagnetik yang membagi rotasi penuh menjadi langkah-langkah kecil tetap atau step. Komponen selanjutnya yaitu komponen terakhir. Komponen terakhir yaitu push button atau tombol. Push button atau tombol di sini berfungsi untuk sebagai panel dalam lift. Ada tombol naik, turun, buka, dan tutup pintu. Setiap tombol dihubungkan ke Arduino, dan Arduino akan memutuskan apa yang harus dilakukan berdasarkan tombol mana yang ditekan. Kalau teman-teman penasaran dengan cara kerja komponen-komponen ini, tetapi teman-teman tidak mempunyai komponen-komponen fisiknya, maka teman-teman bisa menggunakan simulator online, yaitu platform Moqui, di mana teman-teman bisa mengetes rangkaian dan kode Arduino secara virtual. Oke, mungkin hanya itu penjelasan dari saya tentang komponen utama. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Oke, terima kasih kami sampaikan ke Saudara Ali yang telah menyampaikan dan menjelaskan komponen apa saja yang kami gunakan, yang kita gunakan di dalam proyek ini. Selanjutnya kita akan beranjak ke pembahasan selanjutnya, yaitu skema rangkaian dan cara kerja dari sistem atau proyek yang kami buat. Kepada
Saudara Tommy, untuk hal ini kami serahkan kepadanya. Baiklah teman-teman, di sini saya akan menjelaskan dalam skema rangkaian ini kita akan melakukan pengkabelan atau sering disebut dengan wiring dan koneksi. Semua komponen dihubungkan ke Arduino. Ada pin step, dir, dan enable untuk motor stepper. Lalu pin servo terhubung ke pin digital PWM. Kemudian semua tombol kita hubungkan ke pin digital dan semuanya ditata di breadboard atau bisa langsung di walkway. Next Bang Zen. Selanjutnya saya akan menjelaskan cara kerja atau algoritma. Gimana sih sistem ini bekerja dan bagaimana algoritmanya. Jadi, saat kita tekan tombol naik atau turun, Arduino akan kasih sinyal ke motor stepper untuk bergerak ke atas atau ke bawah. Lalu membuka pintu pakai servo. Setelah beberapa detik, pintunya akan tertutup lagi. Jika kita ingin menaiki lift, setelah beberapa detik tertutup dan karena posisi defaultnya juga tertutup atau 0 derajat. Maka kita harus membukanya dengan menekan tombol, karena tidak ada sensor untuk mendeteksi kedatangan penumpang. Semua logika ini ditulis dalam kode program Arduino. Itu saja penjelasan dari saya tentang skema rangkaian dan cara kerja atau algoritma. Selebihnya saya akan kembalikan ke moderator. Terima kasih kami sampaikan kepada Saudara Tommy. Selanjutnya kita akan beranjak ke pembahasan berikutnya, yaitu flowchart. Nah, di mana hal ini akan disampaikan oleh saya sendiri. Oke, baiklah teman-teman. Di sini teman-teman bisa melihat ada flowchart yang sudah kami buat di sebelah kiri dan penjelasannya di sebelah kanan. Oke, mungkin teman-teman sudah familiar dengan flowchart. Nah, jadi kami merasa ketika nanti kami melakukan kesalahan dalam pembuatan flowchart, kami meminta saran dan komentar kritik kepada kami untuk diperbaiki. Oke, teman-teman, di sini kita memulai dengan mengatur semua komponen yang kita gunakan di dalam project ini dengan mendefinisikan apa saja yang komponen tersebut kita definisikan dengan satu variabel dan kemudian kita menentukan semua pin yang ada serta kita menginisialisasikannya. Nah, kemudian di sini yang tadi sebagai input. Nah, selanjutnya di setup ini teman-teman kita mengatur servo itu defaultnya tertutup berada di 0 derajat. Nah, jadi setup ini teman-teman akan dieksekusi oleh Arduino hanya sekali saja ketika Arduino diaktifkan. Nah, begitu. Selanjutnya kita beranjak ke looping utama atau perulangan. Di sini kami menggunakan beberapa kondisi. Yang pertama yaitu ketika tombol buka ditekan, tombol tutup ditekan, tombol naik dan tombol turun. Nah, ketika tombol buka ditekan, maka servo akan membuka pintu atau berubah menjadi 90 derajat. Begitu pula dengan tombol tutup ditekan. Nah, dia akan menutup pintu kembali ke 0 derajat. Nah, ketika tombol naik ditekan dan kita berada di lantai 1, maka
ketika kita sudah berada di dalam lift, lift akan tertutup dan akan diarahkan ke atas, dan motor stepper akan menggerakkan lift ke arah atas dan berpindah ke lantai 2 dan membuka pintu lift ketika sudah sampai dengan delay sekitaran 2,5 detik untuk menunggu penumpang keluar dan masuk, dan setelah itu menutup lagi. Seperti itu teman-teman, kurang lebihnya. Mungkin bisa dikoreksi nanti, entah itu dari simbol flowchart yang kami gunakan ataupun penjelasannya sekalian. Oke, mungkin hanya itu untuk penjelasan dari flowchart. Selanjutnya kita akan beranjak ke pembahasan berikutnya, yaitu hasil dan temuan. Dalam hal ini kami akan serahkan kepada Saudara Haril. Kepadanya disilahkan. Baik, saya akan menyampaikan temuan dan hasil. Jadi dalam proses pengerjaan ada beberapa tantangan yang harus kita perhatikan. Kadang servo gerak terlalu cepat, stepper perlu delay yang pas biar nggak terlalu cepat dan nggak kehilangan langkah. Posisi awal pintu harus diperhatikan biar nggak salah arah. Untuk hasilnya, proyek ini berhasil mensimulasikan lift 2 lantai. Motor, stepper, dan servo dapat dikontrol dengan baik. Penggunaan tombol sebagai input sangat efektif dan sederhana. Apa yang terjadi saat waktu dicoba di walkway? Sistem berjalan lancar, stepper jalan naik atau turun sesuai jumlah langkah, servo buka pintu lalu nutup lagi otomatis, respon tombol juga cukup cepat dan stabil. Mungkin itu saja untuk temuan dan hasil. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Oke, terima kasih Saudara Haril. Selanjutnya kita akan beranjak lagi ke pembahasan selanjutnya dengan pembahasan kelebihan dan kekurangan dari proyek ini. Dalam hal ini kami akan serahkan kepada Saudari Lina. Padanya disilakan. Oke, di sini lanjut kelebihan dan kekurangan. Kelebihan proyek simulasi lift ini, pertama, gampang dan seru buat dipelajari. Proyek ini cocok banget buat kita yang baru belajar Arduino. Kita bisa langsung lihat bagaimana tombol bisa ngasih perintah, motor bisa gerak, dan pintu bisa buka tutup otomatis, serasa bikin lift mini versi kita sendiri. Kedua, murah meriah tapi berfaedah. Bayangin aja kita cuma butuh Arduino, motor, stepper, servo, dan beberapa tombol. Bisa disimulasikan tanpa beli alat fisik, cukup pakai walkway. Jadi nggak masalah kalau kita belum punya hardware-nya. 3, kodenya bisa di-upgrade, logika programnya udah ditata rapi pakai fungsi-fungsi modular, jadi mudah untuk nambahin fitur baru. Mau nambahin lantai LCD, sensor, tinggal dimodif dikit aja. Kelemahan dan batasan proyek. Pertama, masih manual banget, liftnya masih harus dipencet tombol satu-satu, belum bisa otomatis milih lantai atau jalan sendiri kayak lift modern. Belum ada sensor posisi juga. 2, belum ada sistem keamanan, misal kamu lagi di lantai 2 tapi tetap pencet tombol naik, atau sistem nggak akan nolak, nggak ada peringatan atau pembatasan logika, jadi bisa aja sistem bingung kalau semua tombol ditekan barengan. 3, susah nambah lantai banyak. Kalau kamu mau bikin 3 atau 4 atau 5 lantai, programnya bakal makin ribet. Harus atur kondisi tombol, arah stepper, jumlah langkah, posisi pintu,
Semua harus disesuaikan manual. 4. Tergantung delay. Pengendalian waktunya pakai delay, bukan milis, karena programnya pakai delay buat nungguin pintu buka atau tutup. Tombol lain jadi nggak bisa ditekan dulu. Kalau ada perintah delay sedang aktif, tombol lain jadi tidak responsif. Jadi seolah-olah tombolnya lemot atau lemot. Kalau mau lebih responsif harus pakai milis. 5. Nggak tahu posisi leaf asli. Sistem ini cuma asumsi posisi berdasarkan jumlah langkah. Idealnya butuh sensor posisi atau limit switch biar lebih akurat. Dalam sistem nyata dibutuhkan sensor feedback posisi, limit switch, door atau proximity sensor. Baik, di sini mungkin hanya itu akan saya sampaikan. Selebihnya saya akan serahkan ke moderator. Oke, terima kasih kami sampaikan ke Saudari Lina yang telah memaparkan kelebihan dan kekurangan ataupun kelemahan dari proyek ini. Oke, teman-teman, kita akan beranjak apa yang selanjutnya kita akan bahas. Oke, dari semua penjelasan teman-teman tadi, jadi kami menyimpulkan bahwa proyek ini membuktikan bahwa hanya dengan Arduino, stepper, servo, kita bisa membuat simulasi lift yang mini, realistis, tapi sederhana. Semuanya bisa kita coba menggunakan tanpa menggunakan hardware aslinya. Kita cukup bisa menggunakan simulator, entah itu Walkwi ataupun simulator yang lain. Kemudian kami sangat menyadari sekali bahwa proyek ini memiliki banyak kekurangan, teman-teman. Jadi bagi teman-teman yang memiliki kesempatan ataupun kemampuan untuk meningkatkan proyek ini, jadi di sini ada beberapa saran yang sangat kami highlight. Nah, yaitu proyek ini masih bisa ditambahkan beberapa komponen seperti LCD sebagai indikator untuk menampilkan posisi lift. Nah, jadi penumpang tidak akan kebingungan karena dia tahu posisinya di mana. Selanjutnya kita juga bisa menambahkan sensor-sensor yang lain seperti peer, atau kita bisa menggunakan ultrasonic juga bisa untuk mendeteksi kedatangan penumpang. Sehingga penumpang ketika datang tidak perlu menekan tombol, tapi mereka sudah dideteksi oleh sensor-sensor yang kita gunakan. Oke, seperti itu ya untuk kesimpulan dan saran. Teman-teman, di sini ada sedikit dokumentasi dari kami. Di sini kami sempat berkumpul untuk berkenalan dengan komponen-komponen itu secara langsung. Dan kami juga berniat untuk mensimulasikannya menggunakan bukan mensimulasikannya, kami berniat untuk membuat prototipenya. Akan tetapi kami di sini kekurangan komponen A4988 yang untuk motor untuk driver dari motor stepper. Nah, selanjutnya di sini teman-teman bisa mengakses kode dari project yang sudah kami buat. Nah, di sini juga ada PowerPoint dan posternya bisa diakses. Jadi teman-teman bisa melihat semua proyek kami nanti. Nah, di sini kita akan mencoba untuk mengakses kodenya. Oke teman-teman, ini dia ya.
Mungkin saya akan mencoba membukanya dan menggunakan browser kesayangan biar lebih keren sedikit karena sudah kita setting. Coba kita lihat waktu dulu apakah masih cukup. Oke, masih cukup untuk menjelaskannya. Oke, teman-teman, di sini kami sudah membuat rangkaiannya, jadi kita bisa mencoba apakah proyek ini berjalan atau tidak. Oke, kita tes ya teman-teman, apakah berjalan dengan semestinya atau tidak. Kita coba jalankan. Oke, di sini posisinya posisi setupnya tadi kita atur, defaultnya servonya tertutup seperti itu. Nah, jadi ketika kita ingin masuk, maka kita harus membuka liftnya. Misalkan ini penumpangnya, kita masuk. Ketika kita sudah masuk, kita bisa menutup pintu, dan karena kita sedang berada di lantai 1, maka kita seharusnya akan menekan tombol naik. Nah, dan ketika kita menekan tombol naik, maka motor stepper akan digerakkan oleh drivernya dalam 2000 langkah step. Nah, dan ketika sudah sampai batasnya atau lift sudah sampai berada di tujuan, maka servo akan terbuka seperti yang tadi dan menutup secara otomatis kembali untuk selama beberapa detik untuk menunggu penumpang turun dari lift ataupun masuk juga. Nah, kita juga bisa langsung tanpa membuka atau menutup liftnya, kita bisa, karena kita sudah berada di lantai 2, kita bisa langsung menekan tombol turun dan pintunya juga akan terbuka dan tertutup secara otomatis nantinya. Nah, motor stepper berjalan mundur atau menurunkan liftnya. Oke, seperti itu teman-teman untuk simulasinya. Oke, di sini kami akan mencoba menjelaskan kodenya. Nah, di sini kami menggunakan library include servo.h, di mana ini merupakan library untuk motor servo. Nah, selanjutnya kami menginisialisasi sekaligus mendefinisikan setiap komponen dan di mana kami memasukkan pinnya seperti itu. Nah, ini ada untuk step pin, untuk yang nomor 2 yang ini. Nah, ada dir pin, ada enable pin yang ini. Nah, selanjutnya kami mendefinisikan atau menginisialisasikan untuk servo, pin servo di sini yang kita gunakan sebagai pintu ya teman-teman, servo ini. Selanjutnya di sini inisialisasi dan pendefinisian variabel untuk setiap tombol yang kita gunakan. Nah, selanjutnya di sini ini variabel yang dimana ini akan dieksekusi oleh stepper, di mana di sini didefinisikan bahwa lantai yang saat ini kita naiki adalah lantai 1 seperti itu. Dan di sini untuk langkah dari stepper ini, per langkahnya itu satu lantai itu 2000 langkah seperti itu. Kemudian setiap delay-nya itu 800.
Ya, jadi stepper ini akan melangkah sebanyak 800 langkah. 2000-nya dibagi 800 seperti itu kira-kira teman-teman. Nah, selanjutnya di sini kami melakukan void setup, di mana yang seperti yang kami jelaskan sebelumnya, hal ini akan dieksekusi sekali saat Arduino ini ya diaktifkan. Contoh, nah seperti ini dia langsung menutup. Nah, itu salah satu contoh void setup yang tereksekusi, hanya sekali dieksekusi. Nah, kemudian di sini kita mendefinisikannya sebagai output. Selanjutnya di sini ada perulangan. Conditional statement menggunakan if else, menggunakan if ya teman-teman. Di sini ketika tombol buka ditekan seperti apa, tombol tutup ditekan seperti apa, naik dan turunnya seperti apa, gitu. Dan di sini juga ada fungsi untuk lantai, di mana perpindahan lantai itu akan dilogikakan dengan program ini. Nah, ini move to floor, jadi perpindahan ke lantai targetnya seperti itu. Nah. Oke, karena waktu sudah banyak mungkin yang kami buang teman-teman, kami menjelaskannya secara singkat saja. Di sini ada perulangan for juga. Nah, di mana ketika i sama dengan bernilai 0, bukan sama dengan ya. Nah, misalnya untuk step ya, perulangan untuk step, motor stepper. Jadi ketika step ini nilainya 0, maka i lebih kecil step count. Nah, jadi ketika i itu lebih kecil, maka motor stepper ini akan terus berjalan menghitung. Nah, jalan seperti apa, menghitungnya seperti apa? Nah, yaitu menggunakan i++ di sini. Itu artinya dia terus bertambah sampai mencapai batasnya, yaitu 2000 step. Seperti itu ya teman-teman. Di sini juga ada fungsi pintu untuk membuka dan menutup pintu. Oke, terima kasih teman-teman. Mungkin itu dia sedikit penjelasan dari kami mengenai astaga, saya lupa tadi. Pindah ke apa namanya? Browser yang satunya. Oke, sudah tidak apa-apa. Oke, bagaimana teman-teman? Kita sudahi, kita selesaikan. Halo? Udah cukup mungkin Mas. Oke, saya bakalan coba untuk apa namanya ya, mensimulasikan ulang karena tadi tidak terlihat di layar ya sepertinya, karena saya mencobanya menggunakan apa namanya tadi, browser Chrome. Nah, jadi seperti ini dia teman-teman. Nah, dia akan defaultnya tertutup secara otomatis. Kemudian ketika kita menekan tombol buka, pintu akan terbuka secara otomatis. Kita masuk ke lift, kita tutup seperti itu. Kemudian karena kita berada di lantai 1, maka kita tinggal seharusnya menekan tombol naik ya. Nah, kita akan naik. Nah, stepper akan menggerakkan lift ke atas. Ketika sudah sampai tujuan, maka servo atau pintu lift ini akan terbuka secara otomatis dan menutup kembali secara otomatis selama 2,5 detik seperti itu untuk menunggu penumpang naik dan turun. Nah, begitu juga untuk sebaliknya tombol turun.
Oke, berjalan dengan baik ya teman-teman. Mohon maaf tadi saya menjelaskannya menggunakan browser Chrome, tapi saya tidak lihat saya menggunakan berbagi layarnya hanya menggunakan ini tadi browser apa ini namanya Firefox. Oke, terima kasih teman-teman. Mungkin kita cukupkan sampai di sini pertemuan ini. Terima kasih kami sampaikan kepada semua anggota yang telah berpartisipasi menyelesaikan proyek ini dengan baik, dan mari kita tutup presentasi ini dengan sama-sama melafazkan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Oke, sekian dari kami teman-teman. Kami dari kelompok Residipis dari Teknik Komputer 4B Fakultas Teknik Universitas Hamdan Wadi mengucapkan mohon maaf sebesar-besarnya jika ada kesalahan dan kekurangan. Jadi jangan lupa untuk memberikan saran dan komentarnya kepada kami. Kami sampaikan terima kasih banyak. Kami pamit undur diri. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.